warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rosita Nur Amara. You can call me Amara. Student ID 254111158. Studi program Manajemen 25. Lecture Miss Kemala Puji, SAMA. Di sini kita akan membahas tentang cara memahami prinsip dan pola kegiatan ekonomi dan keunggulan komparatif. Tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami pengertian kegiatan ekonomi dan aktivitas yang dilakukan manusia untuk memahami kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu untuk menjelaskan pola kegiatan ekonomi dan masyarakat serta prinsip ekonomi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang terakhir adalah untuk memahami konsep keunggulan komparatif dan menganalisis manfaatnya dalam perdagangan internasional. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas manusia untuk memahami kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tujuan kegiatan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, mendapatkan keuntungan, menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, petani menanam padi, berdagang, menjual barang, konsumen membeli kebutuhan sehari-hari. Prinsip ekonomi yaitu prinsip ekonomi adalah usaha untuk memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu. Ciri-ciri penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama, bertindak hemat, mengutamakan kebutuhan penting, menghindari pemborosan, dan memperhitungkan untung dan rugi. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membeli barang saat diskon, untuk mendapatkan harga lebih murah, memilih bahan baku murah tetapi tetap berkualitas, membandingkan harga sebelum membeli, dan menyusun anggaran belanja bulanan. Jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Produksi dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa, contohnya pabrik sepatu ataupun petani sayur. Distribusi. Distribusi dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya pedagang grosir ataupun jasa ekspedisi. Selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi dilakukan untuk menggunakan barang atau jasa, contohnya membeli makanan atau menggunakan listrik. Pola kegiatan ekonomi. Apa sih pola kegiatan ekonomi itu? Pola kegiatan ekonomi adalah hubungan dan alur aktivitas produksi, distribusi, dan juga konsumsi dalam masyarakat yang saling terkait. Alur sederhana, produsen, distributor, dan konsumen. Fungsi pola kegiatan ekonomi adalah untuk mempermudah distribusi barang dari produsen ke konsumen, menjaga kestabilan ekonomi dalam masyarakat, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam, tanah, air, hasil tambang yang menjadi bahan baku utama kegiatan ekonomi. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia, yaitu kualitas tenaga kerja yang mempengaruhi hasil produksi dan juga produktivitas. Yang terakhir, yaitu modal dan teknologi, uang, mesin, dan inovasi mempermudah serta mempercepat produksi. Pengertian keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara atau pihak untuk memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan dengan pihak lain. Inti teori ini adalah setiap negara sebaiknya fokus untuk memproduksi barang yang paling efisien bagi mereka.
Penjelasan pentingnya yaitu keunggulan komparatif bukan tentang menjadi terbaik dalam segala hal, melainkan tentang menjadi lebih efisien dibandingkan pihak lain dalam memproduksi barang tertentu. Contoh keunggulan komparatif: negara A lebih efisien dalam memproduksi kopi karena memiliki iklim tropis dan tanah subur yang mendukung perkebunan kopi. Negara B lebih efisien dalam memproduksi kain karena memiliki teknologi tekstil maju dan tenaga kerja yang terampil. Solusi spesialisasi: negara A fokus produksi kopi, negara B fokus produksi kain. Kemudian keduanya melakukan perdagangan. Hasil yang dicapai yaitu yang pertama, produksi maksimal tercapai. Yang kedua, harga barang lebih murah. Dan yang terakhir, kedua negara mendapatkan keuntungan. Manfaat keunggulan komparatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dilakukan oleh pihak yang paling efisien. Yang kedua, meningkatkan perdagangan negara yang saling bertukar barang. Yang ketiga, menambah pendapatan ekspor, dapat meningkatkan devisa negara. Yang keempat, untuk memperluas lapangan kerja, permintaan produksi yang meningkat. Yang kelima, meningkatkan hubungan internasional. Dan yang terakhir atau keenam, yaitu terjadi kerjasama antara negara. Contoh Indonesia. Keunggulan komparatif Indonesia yaitu bidang pertanian, contohnya kopi, kelapa sawit, dan juga rempah-rempah. Sedangkan di bidang kelautan ada ikan, rumput laut, bidang pariwisata, dan juga alam dan budaya yang beragam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang menjadi keunggulan dalam perdagangan internasional. Tantangan dalam kegiatan ekonomi yaitu hambatan yang dihadapi. Yang pertama, persaingan global. Produk luar negeri bersaing dengan produk lokal. Yang kedua, keterbatasan teknologi menjadi penghambat produksi. Yang ketiga, kualitas SDM, keterampilan tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan. Yang keempat atau terakhir yaitu distribusi tidak merata, menyebabkan perbedaan harga antar daerah. Studi kasus singkat. Studi kasus. Indonesia menghasilkan kopi berkualitas tinggi, sedangkan Jepang unggul dalam teknologi elektronik. Pertanyaannya, mengapa kedua negara dapat saling bekerja sama? Apa manfaat perdagangan bagi kedua negara? Jawabannya, karena masing-masing memiliki keunggulan komparatif yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi kebutuhan. Kesimpulan-kesimpulan dari materi ini adalah kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Prinsip ekonomi bertujuan memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu. Pola kegiatan ekonomi menunjukkan hubungan antar pelaku ekonomi. Keunggulan komparatif membantu meningkatkan efisiensi dan juga perdagangan. Dan setiap negara memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing. Sebagai penutup, perekonomian yang baik lahir dari pemanfaatan sumber daya secara bijak dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next video.